Yo, halo guys, hari ini aku bakalan nyoba buat akhirnya setelah aku coba-coba beberapa kali akhirnya event Kinan sudah rilis dan hari ini aku bakalan yaitu event pertama kali bertemu sama event hati pertama. Kalau bisa sampai event hati kedua. Tapi gas dulu gak sih? Dan suara. Oke, jadi untuk event hati pertamanya sih, hari pertama sih hari ini. Oke, temui 7 sampai 10 pagi dan ini udah lewat. Karena udah lewat, jangan disia-siakan waktumu. Oke, mari kita kerja dulu gak sih? 138 uangku habis. Oke, sekalian aku juga mau beli barang-barang yang bisa dibutuhkan, mungkin bisa dibutuhkan nanti. Kerja dulu. Karena yang diminta Kinan tuh lumayan mudah sih. Beras, susu sate, kertas. Ini jualnya minuman tapi jualnya kertas, lem, sama benang. Astaga, aku ditipu oleh penampilan. Tidur. Gas langsung ke area 5. Wait. Notice aku kendaraan. Beli skuter. Sewa sepatu roda. Asalnya 10 pulsa gue tinggal dikit anjir. Jadi nggak usah dulu deh. Terobos. Puing. Hello, area 5. Apa ini? Padahal saya cuma mau nawarin roti atau kertas lotre. Oh, lotre. Posatpam. Ini saat pamnya di mana sih? Masa iya nggak ada yang jagain bangunan sewaan ini? Saya mau lapor nih kalau jadwal hitam. Emangnya siapa? Ya si belum. Ini apa nih? Siapa ini? Kartu apa nih? Katanya kalau aku telepon nomor ini semua hutang bakal lunas. Jangan percaya. Ini ada apa-apa nih, gosip-gosip nih. Apa nih? Gosip dong. Dengar katanya ada karyawan lantai 1 yang jadi pelakor ya. Oh iya, tahu sama karyawan yang satu rumah sama dia kan ya? Iya kok Mas tahu, siapa yang nggak tahu sih, mereka ini udah pacaran lama banget. Waktu itu istri sahnya sempat datang ke kantor dan mereka hampir ketahuan. Sayangnya cantik-cantik tapi pelakor. Wah, akhirnya mobil saya tadi sini kok tiba-tiba hilang. Emang di sini ada pencuri. Mana kredit belum lunas lagi. Oke, siapa ini? Ya ampun Mas, kok kamu ganteng banget sih? Jangan ganteng-ganteng dong, nanti aku makin cinta. Oke, maybe. Oke, let's go. Ini gimana cara masuknya nih? Oh, di sini bisa kita lihat lagi. Office girl, resepsionis, dan sekretaris. Ya. Oke. Wait. Apa mau? Wait.
Eh, loh. Jam 7 sampai 10. Lah, gue lah. Wah, gak beres nih. Wah, gak beres nih. Kok bisa sih? Kan beda bener buatnya. Lah. Wah, gak bener nih. Satu kali lagi nih, harus nih coba nih. Sabtu Minggu masalahnya gak kebuka, anjing. Masalahnya gak kebuka. Jadi udah kesel. Aneh. Dah hampir gue susah gue keserap nanti. Dan Minggu tidak ada yang kerja. Oke, ini Senin. Awas aja lagi-lagi kayak gitu ya, gue antem nih. 6 jam 6. Maksudnya gimana sih? Gak ngerti gue. Demi apa? Gak ngerti. Maksudnya jam 7 harus kerja gitu. Tapi gue kemarin udah bener loh. Itu salah sih. Oke, hari ini harus bener. Tapi gue mau mendadak aja sih. Ih. Tapi udahlah, bodo amat. Fokus dulu lala. Fokus dulu lala. Amerta konglomerat. Amerta, sorry. Wah, mobilnya bagus. Pengen beli. Mimpi. Kan mimpi. Akhirnya. Keselin. Hari itu aku sedang berjalan dengan penuh semangat memasuki gedung kantor tempatku bekerja yang luas dan megah. Wow, konglomerat gitu loh. Setelah memasuki gedung kantor dan berjalan melewati lobi dan lift, aku mulai menginjakkan kaki di ruangan kerja yang begitu luas dengan berbagai bilik meja, peralatan kerja, dan beberapa ruangan yang terletak di sisi belakang dari ruangan luas tersebut. Itu maksudnya. Orang-orang terlihat sedang sibuk dan ada beberapa yang mondar-mandir. Wow, kenapa ini kembar ya? Aku menghentikan rekan kerjaku yang berjalan di dekatku. Permisi kak, ini kenapa ya? Ini ada meeting bulanan yang dipimpin CEO jam pagi. Oh, kamu baru ya di sini, jadi belum tahu. Meeting bulanan? Iya, saya baru di sini. Ya udah, ayo kita ke ruang rapat. Aku mengangguk dan mengekorinya menuju ruang rapat bersama rekan-rekan kerja lain yang juga sedang menuju ke sana. Rambut gue mencolok banget. Akhirnya aku tiba di pintu masuk ruang meeting yang sudah terbuka. Aku lihat beberapa rekan kerja sudah ada di dalam dan sudah duduk di kursi meeting. Aku berjalan memasuki ruang meeting bersama rekan kerja lainnya yang baru masuk juga. Ruang meeting itu cukup besar dengan meja rapat kayu jati besar di tengah beserta kursi-kursi yang berbaris yang sebagian besar sudah ditempati. Lalu di ujung meja rapat bisa kulihat sosok itu. Anjing, jump scare. Sosok seorang pria dengan jas rapi tampak sedang menunduk dan sedang fokus dengan laptopnya, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia kasihnya. Aku segera inisiatif memilih mencari kursi yang jauh dari pria itu, dan akhirnya aku temukan kursi yang lumayan jauh dari jaraknya. Sorry, anjing, gue udah ribut. Aku pun duduk dengan rapi sambil menatap ke arah CEO itu yang masih sibuk menatap laptop dengan bertunduk. Kamu orang baru di sini, belum pernah ketemu dia ya? Pasti rekan kerjaku membuyarkan lamunanku. Dia CEO kita, Pak Kenan. Kenan sih, tapi kalau bahasa Inggris Kinan sih. Kinan, hati-hati, orangnya galak. Dia lagi cari materi presentasi dari tadi belum ketemu.
karena biasanya yang bantu siapin presentasinya itu sekretarisnya. Tapi kamu tuh nggak, sekretarisnya itu baru aja dipecat. Kenapa? Aku terkejut. Padahal cuma kesalahan kecil menurutku, tapi Pak Kinan terlalu disiplin dan gak bisa toleransi kesalahan sekretarisnya. Sekretaris sendiri dan bentak-bentak lagi dia sampai keluar ruangan sambil menangis terisak-isak. Kasihan aku sampai bertega liatnya. Aduh, kejam kali deh. Biasanya sih nggak sampai 3 hari kerja udah berhenti. Banyak yang nggak tahan jadi sekretaris sih, ugal-ugalan dia. Deg, anjir, ternyata CEO di tempatku bekerja sekejam itu. Untung saja aku bukan sekretaris, aku cuma staf biasa yang dan juga alalah dan cukup juga jaga jarak saja. Aku pun gue ya gak lega. Padahal ganteng tapi galak serem. Menunjuk CEO dengan dagunya. Aku matap CEO itu dengan masih tertunduk. Jadi aku belum tahu apa benar dia beneran ganteng atau enggak. Ganteng, spek Matias. Demi apa spek Matias? Setelah semua bangku terisi tak lama, aku lihat CEO Kinan sepertinya sudah berhasil menemukan file yang dimaksud. Lalu ia berlanjut, tolong tutup pintunya dan mari mulai meeting hari ini. Anjir. CEO Kinan meminta salah satu peserta meeting yang duduk di dekat pintu untuk menutupnya. Pintu besar yang tadinya terbuka ditutup dengan rapat dan meeting pun akhirnya dimulai. CEO Kinan mulai membuka meeting hari itu dengan menyalakan slide PowerPoint untuk memulai presentasinya. Selamat pagi. Baiklah, saya akan mulai meeting bulanan pagi ini dengan laporan hasil penjualan. Berdiri di depan menatap semua peserta meeting. Akhirnya aku bisa melihat jelas wajah CEO yang bernama Kinan itu. Benar seperti kata rekanku, tak bisa kupikirkan wajahnya yang memang sangat tampan. Aduh, Kak Matias. Rambutnya rapi, hitam, berkilau sehat, sorot mata tajamnya memang memberikan kesan tegas galak namun cerdas. Hidungnya mancung dan kulitnya terang. Seperti yang kita ketahui, penjualan produk-produk baru berhasil mencapai angka tertinggi pada bulan ini. Akan tetapi, CEO Kinan sibuk menjelaskan materi rapat, sedangkan aku sibuk menilai dan mengawasi suasana. Seandainya saja raut galaknya berubah jadi senyuman, pasti dia bisa jauh lebih ganteng dari sekarang. Kupikir juga baju, jas, dan jam tangannya seperti mahal dan eksklusif. Auranya benar-benar mahal. Hasilnya, produk baru yang dikeluarkan bulan ini berhasil meraih posisi pertama dalam penjualan produk serupa. Semuanya bertepuk tangan gembira. Saya mau melanjutkan materi meetingnya, tapi sebelum saya butuh bantuan dari salah satu dari kalian. Menyapu pandangan pada semua peserta meeting. Secara serentak seluruh peserta meeting di sana pura-pura sibuk sendiri. Ada yang pura-pura menulis, ada yang pura-pura membaca catatan, ada yang pura-pura merapikan kancing baju dan lain-lain. Aku berdiri kebingungan mau pura-pura ngapain, sementara CEO Kinan mulai berjalan mengitari kami dan dia hampir mendekat ke arahku sambil terus mengamati kami semua. Akhirnya aku tahu apa yang harus aku buat. Aku pura-pura menjatuhkan pulpen ke lantai. Aku pura-pura menunduk untuk mengambil dengan pergerakan pelan-pelan sekali. Akhirnya aku mengambil pulpen itu, namun tiba-tiba kulihat sepasang sepatu mengkilap pas di depan mataku saat aku memegang pulpen tersebut di lantai. Deg. Jantungku berdebar tidak karuan. Kenapa dia berhenti di perjalanan? Apa dia sedang mengamatiku? Secara perlahan aku kembali ke posisi duduk dengan tegap. Lalu aku menatap ke arah pemilik sepatu mengkilap itu, dan ternyata si Kinan juga sedang menatapku. Kami hanya berjarak setengah meter saja. Kamu orang baru di sini. Saya belum pernah lihat kamu. Iya, perkenalkan, nama saya MC, saya staf baru di sini. Dengan cepat aku beranjak berdiri, memperkenalkan diri sambil sedikit membungkuk. Kulihat semua mata peserta meeting menatapku dan beberapa di antaranya berbisik-bisik. MC ya? Oke MC, kamu ikut saya ke depan, duduk di kursi depan dan bantu saya catat materi meeting segera. Lah, gue bukan sekretaris tuh, bodoh.
Saya, Pak? Siapa lagi? Seketika aku menyesali kenapa aku pura-pura mengambil pulpen tadi. Kalau gitu tadi pura-pura tidur saja sekalian. Pada akhirnya aku yang kena. Aku juga takut kena amit si ular. Si Okina berjalan ke depanku dan aku dengan gugup mencoba berjalan normal di belakangnya. Aku gugup karena begitu banyak orang menatapku hingga tiba-tiba tubuhku seperti mau terbang ke depan. Wah, tanda seru. Tunggu sebentar. Ya aku minta hotspot, astaga. Aduh, foto dulu gak sih? Klik. Thank you. Ternyata aku tersandung dan jariku sendiri yang gugup karena salah tingkah oleh situasi itu. Dan dengan sigap si Okinan menghadapku dan memeluk badanku dengan tangan kirinya supaya aku tidak jatuh. Aku bisa jelas wajah tampan dan tatapan tajamnya dari dekat. Sesaat tubuhku terasa lebih hangat dan rada dalam pelukannya walaupun hanya satu lengan. Dengan cepat aku melepaskan diri dari pelukan si Okinan dan berusaha merapikan wajahku dengan cukup mata ke bawah. Maaf Pak, kataku yang anggu jangan buru-buru begitu kalau aku kali. Katanya Ali bilang kita meninggalkan kebulan semua orang isi tertawa-tawakan membuatku merasa dipermalukan. Aku mulai mengikutinya perlahan sambil menunduk sehingga tiba di kursi dengan laptop yang sudah di depannya. Aku pun sambil menunduk, sungguh aku tak berani menatap peserta meeting setelah kejadian memalukan tadi. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Namun, MC jangan lupa catat sedetail mungkin semua materinya ya, termasuk input tadi peserta meeting. Q&A juga dilampirkan. Baik, Pak. Aku malu dan mencoba untuk memulai mengetik sambil berusaha untuk fokus dan tidak mengingat kejadian memalukan tadi. Selagi si Okinan melanjutkan presentasinya, aku terus dengan fokus mendengar dan mengetik setiap informasi penting yang aku dengar. Sehingga tiba saatnya diskusi dengan peserta meeting dan Q&A juga aku catat dengan detail dan mengelompokkan materi serta memberikan kode warna supaya mudah dibaca. Setelah beberapa lama mengikuti meeting dan mencatat semua jam meeting pun berakhir. Semua orang yang mengikuti meeting berdiri dan membungkuk dengan hormat pada si Okinan sebelum keluar dari ruangan. Tiba-tiba akhirnya para karyawan peserta meeting mulai gaduh dan ramai-ramai meninggalkan ruangan meeting dengan ceria seperti habis lelah terikat aksinya. Setelah semua karyawan keluar, si Okina menghampiri kudek jantungku berdebat. Pasti dia mau memeriksa kerjaanku dan bagaimana kalau kerjaanku banyak salahnya. Ini sudah selesai Pak, bisa dicek dulu. Aku kemudian memberikan tempat untuk Sinan duduk di bangkuku duduk dan memeriksa tulisan catatku untuk laptop. Siswa memang terbiasa. Ini kamu memang terbiasa ya memberikan kode warna dan mengelompokkan model seperti ini. Iya Pak. Siapa dulu yang ngajarin? Indra. Oke Mas, sekarang kamu yang bakal jadi sekretaris saya. Apa? Ternyata terkejut melongo sambil menatapnya. Si Okina mengambil sebuah catatan dan menyerahkan catatan itu. Aku meraih catatan itu dan tanpa sengaja tanganku tersentuh. Aku dapat merasakan tangannya yang begitu lembut dan jemarinya bertemu dengan jemariku tanpa sengaja membuat pipiku sedikit. Tatapannya yang tajam terlihat menusuk seolah menembus jiwaku, tapi wajahnya yang tampan membuatku malah fokus. Setelah fokus, kamu tidak dengar, kamu jadi sekretarisku. Saya mulai sekarang, ucapnya membuyarkanku dan aku kembali bersadar ke realita. Iya Pak. Tak lama CEO kita menjelaskan padaku sebuah buku dan berkas. Dalam buku ini ada beberapa hal penting yang harus kamu pelajari, tapi ini yang harus kamu catat. Tapi ini yang harus kamu catat. Daftar namaku, jadwal makan, jadwal kegiatan, dan jenis makanan apa yang harus dihindari. Semua ada di situ. Saya tidak akan bilang 2 kali. Kapanpun saya butuh,
kamu harus selalu siap sebagai sekretaris saya. Tak peduli kamu sedang ngapain di luar sana, begitu saya panggil, kamu harus selalu siap. Iya Pak Kinan. Dengarkan baik-baik. Saya tidak biasa makan makanan yang sembarangan. Kalau hari kerja di pagi hari, harus ada cappuccino panas dan roti gandum di atas meja tepat sebelum saya datang. Siapa? Kopi hitam tanpa gula setelah meeting siang hari, dan kamu tidak boleh sekalipun membeli makanan untuk saya makan dari tempat sembarang yang tidak saya minta. Kalau masuk ruangan saya, jangan pernah menyentuh apapun. Banyak properti saya dan yang rahasia tidak boleh dibuka siapa-siapa, termasuk kamu maupun sekretaris saya. Catat jadwal saya. Meeting apa yang harus saya hadiri, dan ketika kamu dibutuhkan di luar jam kerja, kamu harus selalu hadir. Siapa? Aku mencatat setiap ucapan dari CEO dari buku catatan dan menggarisbawahi yang larangannya keras. Jangan sampai ada yang salah. Iya, Pak. Aku mengangguk dan menyimpan catatan dari semua ucapan CEO dan kemudian membungkuk padanya untuk keluar dari ruangan meeting. Tunggu, apa lagi? Aku berhenti dan aku menoleh untuk melihat CEO Kinan yang menatapku dengan dingin. Satu kesalahan dan kamu dipecat. Mengerti? Pecat ya? Ya udah bodo amat be, pecat gue gak peduli. Paham, Pak. Sekarang lanjut kerja. Iye. Aku bergegas keluar dari ruangan meeting dan mulai hariku bekerja menjadi sekretaris pribadi CEO Kinan. Ya Tuhan, aku bejak mukanya. Tampan dong. Ya mana nih? Hospital nih. Dia ada di berarti dia ada di CEO. Tunggu sebentar ya, aku bakalan biar lebih cepat ya. Oke, wait dulu. Ini salah, kok kelas itu sih yang ini. Anak baru, kenapa Pak? Aduh, pokoknya setiap ada nama saya muncul di HP kamu harus sudah siap kerja. Kalau kamu pecat, iya Pak, saya akan harus siap. Bagus ya, yalah. Last chat. Oke, jadi untuk event hari pertamanya harusnya gue bisa ke kafe sih. Ini udah jam 7. Oke, kita bisa coba. Loh, aku siapa? Oh, ternyata aku satu hitungan ya. Ternyata kemarin itu 13. Ternyata itu kemarin tuh bukannya 38, 35, melainkan 32. Sekarang harusnya bisa sih. Loh. Oh ya, belum jam 6 ya, belum jam 6. Oke. Belum jam 7 karena di questnya jam 7 kan. Harusnya bisa sih sekarang. Maju untuk mundur. Wow, kamu flase. 57 kalau benar sih ini ya. Loh. Kok gue yang heran ya? Jangan sekali sini. Loh. Gimana dong? Akhirnya. Gak ngerti gue. Hari ini aku tengah jalan-jalan lewati kafe. Lah, di sana.
Seorang pelayan kafe terlihat berdiri di luar memberi nomor antrian pada pelanggan yang menunggu di area luar. Karena penasaran, aku mendatangi kafe itu dan di jendelanya aku melihat sebuah poster yang tertempel. Buy one get one free untuk semua jenis minuman. Aku pun bersemangat. Pantas saja ramai sekali di saat tahuku kafe ini jarang mengadakan promo dan harganya biasanya lumayan mahal dan eksklusif. Mau beli buat bawa pulang satu juga. Aku panggil pelayan kafe dalam yang memegang nomor antrian dan pelayan itu memberikanku nomor antrian setelah aku memintanya. Nomor 120. Aku dengan nomor yang aku terima dan aku bisa mengambil nafas. Benar-benar tidak sangka antriannya masih menunggu sejauh ini. Maaf kak, kalau boleh tahu antriannya sampai nomor boleh sebentar ya, biar saya cek. Antrian sekarang di nomor 50 kak. Masih ada 70 orang lagi. Jadi antrian yang masih menunggu lama, aku pun mulai mempertimbangkan mau lanjut menunggu antrian atau menyerah, sehingga tiba-tiba ada seorang gadis yang tak kenal. Bagi yang tahu, ya ini kemungkinan mantannya si Kinan ya. Permisi. Aku menoleh dan mendapati seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang berdiri di sampingku. Nomor berapa? Gadis itu memiliki mata yang begitu cantik dan parfum dikenakan begitu harum seperti taman bunga. Nomor 90. Kok tipu ya? Rasanya aku dapat nomor 120 deh. Kok ini 90? Wah, jauh ya. Kamu sering kesini. Aduh, maaf nih, kita belum kenalan, tapi aku langsung nanya. Kenalin, aku Claudia. Salam kenal Claudia, aku MC. Daripada buang waktu ngantri lama, mending kamu ikut aku, MC. Claudia menarik tanganku dan membawa menuju pelayan dan yang sedang berdiri dan membisikkan sesuatu padanya. Saat wajah pelayan itu berubah dan langsung buka pintu untukku dan Claudia yang masuk ke dalam kafe. Orang dalam. Hah? Dia bilang apa kak? Bisa langsung masuk gini? Ketika aku melangkah masuk, aroma kopi yang luar biasa harum memenuhi hidungku dipadukan dengan wangi kue yang dipanggang. Aku pelan-pelan mengikuti Claudia menuju ke depan barista yang tengah sibuk membuat kopi pesanan orang-orang. Barista itu kaget melihat Claudia, langsung menyapa gadis itu dengan sopan. Setelah menyambutkan pesananku, Claudia melariku ke meja kosong dan menunggu pesanan kopi. Oh ya, kamu udah kerja atau masih kuliah? Aku udah bekerja di perusahaan Amerta. Wah, kamu kerja di sana, hebat ya, tempat kerja kita deketan loh. Aku kerja di gedung sebelah kamu. Di atas nama Claudia. Di atas nama Claudia sih. Barista yang tadi tiba-tiba manggil nama Claudia berapa kali dan Claudia melangkah bagi barista itu untuk memberi pesanannya. Kemudian dia kembali sambil membawa sebuah kantong dan sebuah gelas kopi. Ini buat kamu, kalau kamu kasih ini ke bos kamu sebagai teman kopi, kamu pasti bakal suka. Bosku juga soalnya suka hal yang sama, jadi aku tebak ya pasti juga suka. Claudia menyerahkan kantong kertas yang dibawanya dan aku menerima dengan kebingungan. Apa ini? Cookies red velvet. Berdiri kejam, aku harus pergi duluan ya, ada urusan yang harus aku kerjakan. Bisa-bisa gawat kalau aku telat. Senang bertemu denganmu MC. Berkenalan denganmu MC. Astaga. Senang berkenalan denganmu Claudia, makasih ya buat semuanya. Gadis itu senyum manis dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkanku dengan kopi yang masih dibuat untuk. Ketika aku menunggu kopi buatanku, aku melihat seorang yang familiar baru saja keluar dari sebuah ruang VIP. Alangkah kagetnya aku melihat orang yang baru keluar dari tadi.
VIP ternyata adalah bosku sendiri, si Kinan. Ia terlihat begitu kesal dan sudah berusaha menenangkan diri. Aku tidak menyangka aku bertemu dengan seorang seperti si Kinan di kafe ini. Kira-kira apa yang dia lakukan di tempat ini? Aku mengamati si Kinan dari tempat dudukku dan aku tetap bertukar pandangan dengannya. Berjalan mendekat. Gak salah lagi. Kamu sekretaris baru itu kan? Ayo, coba sini. Lah, gatur. Aku hanya bisa menghela nafas ketika semua mata di padaku. Aku mau memberikan senyuman terbaik kepada bosku. Halo, Pak. Kamu ngapain di situ sini? Gak bisa, gue malu. Gak bisa apa? Saya lagi nunggu kopi saya. Lagi penting kopi atau kerjaanmu? Kopi. Yang penting itu kopi, tahu nggak? Tapi udah cepat ikut dulu, nggak mau. Aku yang sudah sangat tidak sabar untuk mencicipi kopiku yang aku pesan harus menunda keinginanku demi bos menyebalkan yang memaksaku untuk ikut dengannya. Iya Pak, ya Pak. Aku tidak mengikuti si Kinan dari belakang masuk ke dalam sebuah ruangan kayu. Lagi ini. Lama-lama itu duduk seorang pria dan wanita yang terlihat dengan keadaanku. Keduanya menatapku dengan terheran. Permeseh. Maaf kalau saya mengganggu. Kenalkan sekretaris saya, MC. Di atas meja itu berserakan kertas-kertas dokumen, sebuah laptop yang terbuka beserta sebuah proyektor yang menampilkan sebuah layar presentasi yang tidak menunjukkan apapun. Selain dokumen dan laptop, tampak dua buah gelas berisi kopi dan juga kue yang terletak di tepat di hadapan kedua orang yang si Kinan berdiri di depan laptop yang terbuka dengan wajah yang terlihat kesal. Dia mencet-mencet mouse seakan-akan tengah mencari sesuatu. Sini, saya dari tadi tidak bisa mempresentasikan karena file aja nggak ada di sini. Lah, padahal ini file yang udah disiapin sejak lama. Coba kamu cari filenya ada di mana. Gue yang nggak tahu apa-apa. Coba. Aku menatap ke arah layar laptop dan entah mengapa rasanya file itu terlihat sangat familiar. Hanya saya tahu Pak, sebentar ya. Aku mengambil mouse yang ada di samping dan mulai mengklik data sampai akhirnya aku membuka sebuah file yang terletak di dalam sebuah folder khusus dan mengkliknya. Tadi dimenangkan oleh si Kinan pun terbuka terdampang dengan jelas di layar. Sambil si Kinan menatapku dengan setengah tidak percaya. Sepertinya ia menghabiskan waktu cukup lama demi mencari sebuah file. Silakan Pak. Kok bisa? Ya baru saya tahu. Pak, sejak saya di sekretaris saya cek sendiri proyek yang masih berjalan, saya rapihkan supaya mudah dicari. Oke. Duduk, menunjuk ke bangku kosong. Tapi Pak, duduk, saya bilang. Perintah bos adalah mutlak dan tidak bisa dibantah. Aku pun duduk di salah satu bangku kosong dan mulai mendengar presentasi dari si Kinan. Aku miring ke atas meja dan ada beberapa minuman di atasnya lagi. Aku yang sangat ingin melepas dahaga hanya bisa menelan liurku sendiri untuk membasahi tenggorokanku. Presentasi si Kinan berlangsung cukup lama dan rasa kantuk mulai menyerangku. Males baca gue. Ya sendiri ya, gue males. Oke, selesai. Luar biasa Pak. Produk yang Anda tawarkan luar biasa menarik dan saya sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Mari bertemu di lain waktu untuk membahas tanda tangan kontrak dan kebijakan lainnya.
Terima kasih sudah hadir, Pak, Bu. Baik, nanti saya kabari jika semuanya sudah siap. Terima kasih, Nona. Sama-sama, Pak. Kedua orang itu berjalan keluar dan meninggalkanku dan si Okin dalam ruang VIP sendirian. Dan ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Woi, kopi gue! Aku bertanya dengan harapan ia kini mengizinkanku mengambil kopi pesananku. Karena ada kamu di sini, rapikan semua ini dan jangan lupa surat perjanjian dan hal-hal untuk bekerja sama dengan kedua orang tadi. Kopiku. Dan anak baru, Apa? Lu minta apa? kedepannya kamu harus sering bantu saya. Iye. Ingat, kalau saya perlu apa-apa, apapun itu, kamu harus selalu siap sedia. Iye. Gak bisa. Saya nggak bisa selalu siap sedia. Gimana kalau saya lagi ada keperluan seperti aku harus kencan dengan Angga, aku harus kencan dengan Azril, aku harus kencan dengan Reza, aku harus kencan juga dengan Indra. Udah tugasmu sebagai sekretaris, kalau bosnya butuh sesuatu harus selalu hadir. Kalau nggak bisa saya cari orang lain aja. Cari orang lain. Gue nggak mau. Aku mengangguk dan hendak beranjak dari kursi ketika si Ukin menggelangkan kepalanya, kedua tangannya terlutut menahan bahuku agar tetap berada di kursi. Tunggu di sini. Nape lagi? Si Okina berjalan keluar dari ruangan meninggalkanku sendirian di dalam ruangan. Aku hanya diam, terheran sambil menuruti perintahnya untuk tetap menunggu. Beberapa saat kemudian, loh kok? Kinan? Loh, kok? Beberapa waktu kemudian si Okinan kembali masuk dan membawa 2 gelas kopi dan juga cookies yang baru saja dipanggang. Aroma cookies itu memenuhi ruangan dan membuatku meringkuk. Keroncongan si Okinan menghampiriku dan meletakkan sebuah gelas beserta piring berisi cookies tepat di hadapanku. Pak, ini kopi saya. Iya, sudah saya ambilin tadi. Sudah saya bayar juga. Anggap ini hadiah karena kamu sudah bantu melancarkan presentasi saya. Aduh, kayaknya gue salah pilih deh. Saya tahu kamu dari tadi haus kan? Dari tadi kamu ngeliatin minuman terus. Lah, kalau tahu? Mendengar ucapannya, pipiku merona karena malu. Kemudian aku mengambil gelas itu dan minumnya sedikit. Sedikit aku dalam coba Claudia dan bukan sebuah kantong kedapur isi khusus yang diberikan Claudia tadi. Saya punya cookies juga buat Bapak. Sih karena kamu nggak suka. Bukan gitu Pak, karena Pak sudah mentraktir saya kopi, adil juga kalau saya kasih Bapak cookies. Hena si menerima kantong tas dan mengeluarkan cookies coklat yang ada di dalamnya. Raut wajahnya berubah jadi kaget setelah dia. Kok kamu bisa tahu? Tahu apa Pak? Ini cookies kesukaan saya dan saya selalu cookiesnya setiap kali berhasil mendapatkan kontrak itu. Sudah lupakan saja, nikmati saja makanan dan minumannya. Aku hanya mengangguk dan menikmati kopi latte beserta cookies yang ada di atas meja. Senang rasanya aku bisa menjalankan tugas sekretarisku dengan baik dan lancar. Setelah selesai, aku berjalan keluar dari ruangan VIP bersama si Okinana. Meskipun telah menghabiskan waktu cukup lama di dalam, orang-orang masih saja mengantri membeli kopi. Namun sebelum sempat keluar dari kafe, langkah si Okinan berhenti dan menatapku dengan marah. Kamu ini gak mau banyak nolak ya. Ingat sih kamu itu apa? Pecat gue gak kuat. Sekali lagi kamu kayak gini, saya langsung pecat kamu. Pecat gue sekarang juga, gue gak peduli. Tampak mengatakan apapun lagi, si Okina menjalan keluar dari pintu dan menutup pintu kafe dengan cukup keras, meninggalkanku sendirian dengan tatapan semua orang di padaku. Ih, suka mempermalukan orang banget. Gak heran kalau dia putus sama lu.
Dasar bajingan. Aduh, apa lagi? Iya pak, apa? Untung saya ketemu, kalau nggak bisa kamu bisa rusak sudah semuanya. Jangan lupa saya perjanjian dan hal-hal lain untuk kerja sama dengan kedua orang tadi. Baik pak, saya jangan lupa segera berikan pada saya kalau selesai ya pak. Ih, bacot bener. Udah kan? Oke. So, ini bakal aku bagi jadi 2 part. Kalau nggak lebih ya. 2 part lebih nih, 40 menit anjing, gue bakalan potong dikit ini. Jadi kemungkinan part 1-nya hari ini, part 2-nya besok. Dan part 3-nya itu minggu depan. Part 3-nya minggu depan. 3 hari lagi ya part 3-nya. Part 3 sih. Ipon nanti keduanya Ipon keduanya nanti ya. Kemungkinan gue bakal borong-borong terus. Oke, udah. Sekian ya. Bye.